Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyasha Syakdia dengan nomor induk mahasiswa 11910600047. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Fakultas Usuluddin, program studi ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi, yaitu tentang hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Di sini saya akan membahas dari mulai definisi hadis mutawatir. Oke, definisi hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara bahasa dan yang kedua secara istilah. Menurut bahasa, hadis mutawatir yaitu berasal dari kata isim fa'il, pecahan kata dari tawattara yang berarti tataba'a atau berturut-turut. Lalu, sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Lalu, pembahasan kedua mengenai syarat-syarat hadis. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak rawi. Dari keempat pendapat ini, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam An-Nawawi, dalam kitab Tadribu, periwayat sekurang-kurangnya 10 orang rijal yang siqoh di setiap tingkatan sanad. Ini pendapat yang paling rajih menurut ahli hadis. Lalu, syarat yang kedua yaitu jumlah bilangan rawi. Terdapat pada seluruh tabiqat sanad. Apa itu tabiqat? Tabiqat adalah tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan para sahabat, tabi'in, dan sampai dengan periwayat terakhir. Lalu, syarat yang ketiga menurut kebiasaan. Jadi, menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Dan syarat yang keempat yaitu khobar mereka disandarkan kepada panca indera. Jadi, misalnya perkataan mereka seperti sami'na, kami telah mendengar, atau ra'ayna, kami telah melihat, dan sejenisnya. Jika khobar mereka itu disandarkan pada akal seperti alam semesta ini baru yaitu kudus, maka khobar seperti itu tidak dinamakan dengan hadis mutawatir. Lalu yang selanjutnya pembahasan mengenai pembagian hadis. Pembagian hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yaitu lafdi dan maknawi. Hadis mutawatir lafdi ialah hadis yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan riwayat lainnya. Hadis yang sama bunyi lafaz hukum dan maknanya. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Pembahasan berikutnya mengenai kedudukan hadis mutawatir. Menurut Saifuddin Juhri dan Hasbi As-Siddiq, mereka berpendapat bahwa kedudukan hadis mutawatir ini sangatlah tinggi. Para ulama juga bersepakat hadis mutawatir berisi pengetahuan yang pasti bersumber dari Rasulullah SAW. Lalu hadis tersebut harus diterima secara bulat dan wajib diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akidah. Hadis mutawatir ini sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Dan pembahasan berikutnya yaitu contoh hadis mutawatir. Yang pertama, contoh hadis mutawatir lafdi. Hadis ini mengenai berdusta atas nama Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Lalu yang kedua yaitu contoh mutawatir maknawi.
Adapun contoh dari hadis ini ialah hadis mengenai mengangkat kedua tangan saat berdoa, yang artinya Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kecuali dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Selanjutnya mengenai kitab-kitab yang populer dari hadis mutawatir ini. Yang pertama, kitab Al-Ajhar Al-Mutanasirah fi Akhbar Al-Mutawattirah karya Imam As-Suyuti yang berurutan berdasarkan bab berbabnya. Lalu yang kedua, kitab Kutufu Al-Ajhar karya Imam As-Suyuti. Ini merupakan kitab ringkasan dari kitabnya yang terdahulu. Lalu kitab yang ketiga ada Nadamu Al-Mutanasir min Al-Hadis Al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.